Tubuh Yesus makanan kita. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suatu hari saya pernah lupa makan karena sibuk bekerja. Awalnya saya merasa baik-baik saja. Namun setelah berulang kali terjadi, semakin lama tubuh mulai lemah, pikiran tidak fokus, dan hati pun menjadi mudah gelisah. Saya baru menyadari bahwa makanan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Manusia membutuhkan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena itu, kita tidak makan hanya sekali seumur hidup ataupun secara terus-menerus makan sepanjang hari. Makanan bukan agar kita tidak mati, melainkan agar kita memiliki tenaga untuk bekerja, melayani, dan menjalani hidup yang berarti. Dalam Injil hari ini, kita diajak melihat sesuatu yang lebih dalam. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai makanan bagi manusia. Ia adalah Sabda yang menjadi manusia. Yesus lahir di Betlehem. Dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Beit artinya rumah, lehem artinya roti atau makanan. Sejak lahir, bayi Yesus dibaringkan di palungan, tempat untuk meletakkan makanan ternak. Pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa Yesus datang untuk menjadi santapan bagi manusia. Sepanjang hidupnya, Yesus memberi makanan jasmani bagi banyak orang secara nyata melalui mujizat. Ia juga memberi makanan rohani melalui sabdanya yang menguatkan, menyembuhkan, dan memberi pengharapan. Hingga pada akhir hidupnya, ia memberikan yang paling sempurna, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Namun, seperti halnya makanan jasmani, kita juga tidak bisa hanya sekali saja menerimanya. Kita membutuhkannya secara terus-menerus. Bersyukur dalam gereja Katolik kita mempunyai sakramen Ekaristi, perjamuan kudus yang terus kita rayakan setiap hari sampai hari ini. Apakah kita merindukan kehadirannya seperti kita merindukan makanan saat lapar? Seringkali kita merasa lelah, kosong, atau kehilangan arah. Bisa jadi bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita kurang makan secara rohani. Sudahkah kita memberi waktu untuk menyatap sabda Tuhan setiap hari? Atau kita justru mencoba kuat dengan kekuatan sendiri?
Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami senantiasa rindu datang kepadamu, sebagaimana Engkau juga selalu merindukan kami. Amin.